Perkenalkan, nama saya Roberto Pranhas, saya dari manajemen A1 Pagi, NIM 1910416860. Di sini saya akan menjelaskan tentang materi yaitu supply chain. Tujuan utama pelaku bisnis mendirikan sebuah perusahaan adalah memperoleh keuntungan sebesar-besarnya. Untuk mencapai tujuan tersebut, pembisnis harus pandai memanajemen produk dengan cara melakukan supply chain management. Dalam dunia bisnis, supply chain management atau SCM adalah istilah yang tidak asing terdengar. Terlebih apabila usaha yang dijalankan berada pada bidang manufaktur. Penerapan SCM menjadi kewajiban pada perusahaan tersebut. Bagi pembisnis yang baru merintis usaha, ada baiknya apabila pembisnis mempelajari dan memahami lebih jauh mengenai supply chain management. Dengan begitu, pembisnis bisa mengambil langkah yang tepat supaya usaha yang dijalankan semakin maju. Definisi supply chain management. Supply chain management atau manajemen rantai pasok merupakan bagian yang sangat penting pada perusahaan. SCM yang baik mengidentifikasi daya saing perusahaan yang tinggi dan berkualitas. Supply chain management sendiri didefinisikan sebagai kegiatan yang meliputi koordinasi, penjadwalan, dan pengendalian terhadap pengadaan, produksi, penyediaan, ataupun pengiriman produk atau jasa kepada konsumen. Pengelolaan dan pengendalian supply chain management mencangkup material atau bahan mentah, pembayaran, informasi, dan pemasok ke produsen pada dari pedagang grosir ke konsumen. Cangkupan manajemen rantai pasok juga mencapai administrasi harian operasi dan juga logistik perusahaan. Agar proses rantai pasokan bisa berjalan dengan lancar, maka 3 komponen dalam manajemen rantai pasokan juga harus berlangsung baik. 3 komponen manajemen rantai pasok yang dimaksud yakni yang pertama, upstream supply chain management adalah proses di mana perusahaan mendapat pasokan dari luar perusahaan berupa bahan baku untuk melakukan produksi. Lalu, internal supply chain management adalah tahap selanjutnya di mana bahan baku yang telah diterima lalu diproses dan diproduksi menjadi bahan jadi. Downstream supply chain management merupakan proses mendistribusikan produk yang telah jadi kepada konsumen melalui distributor. Fungsi supply chain management dalam sebuah perusahaan. Manajemen rantai pasok memiliki fungsi dan peranan yang sangat penting yang berhubungan dengan pengoperasian sebuah perusahaan. Fungsi manajemen rantai pasok yang pertama yakni fungsi fisik yang berupa mengubah bahan baku menjadi bahan jadi untuk keperluan konsumen. Fungsi manajemen rantai pasok ini berkaitan erat dengan berbagai macam biaya fisik seperti biaya pembelian bahan baku, biaya penyimpanan, biaya transportasi, dan sebagainya. Manajemen rantai pasokan juga berfungsi sebagai mediasi pasar di mana menghubungkan perusahaan dengan distributor yang mendistribusikan produk. Terakhir, chain supply management berfungsi untuk memastikan dan mengatur pembiayaan terkait survei pasar, perencanaan produk, dan biaya lainnya di luar pembiayaan fisik. Proses tahap chain supply. Manajemen seperti yang diketahui, manajemen rantai pasok merupakan suatu proses yang melibatkan banyak proses berbagai pihak. Sebuah produk atau layanan jasa bisa sampai ke tangan konsumen setelah melalui berbagai tahap dalam manajemen rantai pasokan. Tahap-tahap tersebut antara lain: 1. Consumer. Tahap pertama yang memenuhi manajemen rantai pasok berasal dari konsumen atau consumer. Pada tahap ini, konsumer mengajukan pesanan atau order suatu produk yang ditawarkan oleh pihak produsen. Saat melakukan pemesanan, konsumer akan memberikan informasi terkait pemesan produk. Informasi tersebut diantaranya yakni jumlah produk yang dipesan pada tanggal pengantaran produk yang dipesan. 2. Planning. Setelah pesanan diterima oleh produsen, tim atau departemen perencanaan akan membuat perencanaan mengenai produk-produk yang diminta. Selain perencanaan produksi, tim perencanaan juga bertanggung jawab terhadap persiapan kebutuhan bahan baku yang diperlukan. 3. Purchasing. Tahap ketiga dalam manajemen rantai pasok adalah pembelian bahan baku. Ini dilakukan oleh Departemen Pembelian setelah menerima rencana produksi yang dilakukan Departemen Perencanaan. Pada tahap ini, Departemen Pembelian akan melindungi pemasok untuk melakukan pembelian bahan baku dan bahan pendukung.
Selain melakukan pembelian, departemen juga menentukan tanggal penerimaan bahan dan jumlah bahan baku yang dibeli. 4. Inventory. Jika pesanan bahan baku telah datang, selanjutnya bahan baku tersebut akan dikirim ke pabrik untuk dilakukan pemeriksaan kualitas. Apabila kualitas bahan baku dan jumlahnya telah memenuhi standar, bahan baku tersebut akan disimpan di gudang. Tahap ini disebut inventory. 5. Produksi. Ketika bahan baku telah diperiksa dan disimpan, nantinya bahan baku tersebut akan diproses bersama bahan pendukung menjadi bahan jadi yang dipesan oleh konsumer. Setelah selesai diproduksi, bahan baku yang telah menjadi bahan jadi akan kembali disimpan di gudang. Nantinya, produk tersebut akan dikirim kepada konsumer. Terakhir, nomor 6. Tahap ini merupakan bagian terakhir dari manajemen rantai pasok. Pada tahap ini, produk yang disimpan di gudang akan dikirim kepada konsumer sesuai tanggal pengirimannya diminta. Kurir akan memastikan bahwa produk yang telah sampai ke tangan konsumer dengan sempurna. Jadi itu adalah ringkasan dari bahan ringkasan itu tentang supply chains. Jika ada salah kata, mohon dimaafkan. Sekian dan terima kasih.